Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 14 November 2022. Bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, inilah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah berita pertama. Polisi larang nobar Piala Dunia di Ambon yang berpotensi ricuh. Polisi larang nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2022 di Kota Ambon yang berpotensi ricuh. Hal ini ditegaskan Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Raja Arthur Simamora. Ia menegaskan tidak akan memberi izin nobar Piala Dunia 2022 yang berpotensi ricuh. Untuk itu saat ini para Kapolsek dan Babin Kamtibmas sudah diperintahkan dari jauh hari agar memberikan sosialisasi kepada fans bola di Kota Ambon. Tidak sampai di situ, Tribuners, anggota juga nantinya akan memetakan tempat-tempat mana yang menjadi lokasi nobar Piala Dunia 2022. Hal ini dilakukan agar pihak kepolisian bisa mengantisipasi bentrok antar supporter. Arthur juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya akan terus melakukan patroli malam serta meningkatkan razia minuman keras yang dijual maupun sedang dikonsumsi warga. Tribuners, Arthur juga berpesan kepada pecinta bola di Ambon harus menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat warga susah sendiri nantinya. Untuk diketahui Tribuners, sesuai pengumuman FIFA yang terbaru, telah diputuskan jadwal pertandingan sepak bola Piala Dunia 2022 dimajukan dari tanggal 21 menjadi tanggal 20 November 2022 dengan tuan rumah Qatar dan Ekuador yang berada di grup A akan saling berhadapan pertama. Preventif, saya akan kembangkan semuanya. Masing-masing polsek itu memberdayakan Babin Kamtibmas melakukan pendekatan-pendekatan utama terhadap tokoh-tokoh pemuda. Karena biasanya pemuda-pemuda ini sebagai supporter dari sepak bola, itu pertama. Yang kedua, kita juga nanti saya minta preventif pertama, langkah pertama preventif mengedepankan Babin Kamtibmas. Yang kedua, Kapolsek harus bisa mengidentifikasi semua lokasi-lokasi yang menjadi tempat perkumpulan massa. Ya, karena dimungkinkan akan ada nonton besar. Ya, nobar bareng itu. Jadi itu pertama tuh. Kemudian yang ketiga, yang itu langkah preventif. Langkah preventifnya ya nanti kita laksanakan patroli. Pada saat laksanakan patroli kita termasuk juga kita razia miras kita tingkatkan lagi. Kalau memang kita sudah menjadi rutinitas setiap minggu itu kita evaluasi upaya penangkapan miras. Ya, upaya razia miras itu kita evaluasi berapa kali. Nanti mendekati hari saya akan lebih dekatkan lagi supaya boleh nonton tapi jangan ada berbau-bau minuman. Karena nanti kesalahpahaman antar supporter bawaannya jadi berantem. Yang ketiga nanti yang ketiga kita tadi sudah patroli ya, kemudian kita lakukan penjagaan utamanya terkait kelompok-kelompok yang menjadi fans sepak bola mania di masyarakat Maluku. Sebagai contoh Belanda ya Pak. Ya, ini harus kita pahami pasti akan menjadi polemik. Sehingga nanti kita akan coba untuk melakukan giat sosialisasi. Sosialisasi bagaimana penataan pergerakan kelompok-kelompok supporter tadi. Oke. Tapi untuk nonton bolanya tidak dilarang Pak ya, tidak di ini Pak ya. Nonton bareng. Nanti kita coba cek direktif. Tapi kalau melihat potensi besar, saya tidak akan keluarkan izin. Oke, siap. Tribuners, Dishub dukung larangan pawai kemenangan Piala Dunia di Ambon. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon mendukung larangan pawai kemenangan tim sepak bola pada
Piala Dunia 2022. Kata dia, setiap kali ada gelaran laga sepak bola selalu saja menimbulkan euforia yang luar biasa di kota Ambon, khususnya bagi pendukung Belanda. Biasanya pawai dari pendukung Belanda dan tim pendukung lainnya selalu menimbulkan kesemrautan di jalanan. Lanjut dia, selama ini pawai sepak bola selalu menimbulkan kerugian dari berbagai pihak. Sehingga ia mengimbau agar jika gelaran Piala Dunia sudah dimulai, tim pendukung bisa rayakan kemenangan di lokasi masing-masing saja, tidak perlu turun ke jalan. Diberitakan Tribuners, Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Raja Arthur Simamora juga melarang adanya nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2022 di kota Ambon. Ia menegaskan tidak akan memberi izin nobar Piala Dunia 2022 yang berpotensi ricuh. Kota Ambon ini salah satu pendukung klub atau pendukung tim sepak bola Belanda. Kita lihat dari tahun ke tahun, apakah itu Piala Dunia maupun Piala Eropa, itu pastikan pawainya luar biasa. Tapi kalau memang dari lantas sudah kepolisian dalam hal ini telah mengeluarkan edaran atau larangan untuk tidak ada pawai-pawai, saya kira itu lebih baik karena pawai-pawai itu kan merugikan berbagai pihak. Peserta pawai itu sendiri juga yang merugikan dia, dan juga pasti kalau pawai itu kan terjadi kesemrautan dan tidak bisa terkendali. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau memang kepolisian sudah larang, Disub sangat mendukung larangan itu supaya kita lebih tertib. Artinya bahwa rayakan saja di lokasi masing-masing. Tidak usah lagi keluar ke jalan, karena ketika masyarakat keluar ke jalan pasti punya dampak terhadap keselamatan, apakah dari supporter itu sendiri maupun juga masyarakat yang ada di sekitar jalan, maupun ya fasilitas-fasilitas jalan dan ada yang akan dilewati oleh pendukung tim daripada masing-masing negara itu. Berarti nanti Dishub punya wewenang ya untuk sama-sama dengan Ditlantas untuk mengantisipasi. Pasti kami akan membackup itu karena memang selama ini kan kita bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan penertiban. Kami siap untuk sama-sama ada di dalam bagian dengan kepolisian. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Robby Sapulete mengaku pembayaran parkir digital dapat respon positif. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon, Robby Sapulete, mengaku telah mendapat respon positif dari warga terkait rencana pembayaran parkir berbasis digital yang bakal diterapkan 2023 mendatang. Hal itu ia sampaikan usai menggelar Focus Group Discussion atau FGD, pelayanan parkir elektronik di ruang rapat Darwin, lantai 2 Balai Kota Ambon, Senin 14 November 2022. Kata dia, dalam FGD itu telah dijelaskan terkait cara kerja pembayaran parkir digital atau non-tunai yang nantinya diterapkan pada beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon. Kebijakan itu menurutnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan selama ini, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Diberitakan Tribuners, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan atau Dishub akan segera menerapkan pembayaran parkir berbasis digital dengan menggunakan aplikasi pada Januari 2023 mendatang. Dijelaskan kebijakan pembayaran parkir berbasis digitalisasi akan baru diuji coba nantinya pada 2 ruas jalan utama di Kota Ambon, yakni Jalan Ayapati dan Jalan AM Sangaji. Dia merupakan rangkaian, FGD itu merupakan rangkaian daripada kegiatan parkir digital non-tunai di tepi jalan umum. Jadi FGD tadi itu merupakan salah satu langkah sosialisasi, mengundang beberapa komponen yang merupakan keterwakilan dari publik atau masyarakat, apakah tokoh agama, tokoh Buddha, OKP, LSM, ya, dan pemerintah sendiri, untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kerja daripada digital parkir atau parkir non tunai di tepi jalan umum itu. Jadi dari kegiatan tadi itu mendapat respons positif karena memang itu yang diinginkan selama ini, supaya
seluruh retribusi itu bisa dilakukan secara non-tunai untuk menghindari terjadinya kebocoran dan untuk menghindarinya pungli di lapangan, dan terus kemudian lagi bahwa penerimaan itu bisa betul-betul dikelola secara tertanggung jawab. Itu yang memang ya tujuan daripada FGD tadi. Jadi semua peserta sudah bisa menerima dengan adanya Iya, kebijakan ini memang kebutuhan mau dan tidak mau kita sekarang berada pada 4.0 ya. Terus kemudian sebentar lagi masuk kepada 5.0, sehingga ini dia merupakan salah satu literasi nasional tentang digitalisasi atau elektronifikasi transaksi pembayaran pemerintah. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Seram bagian Barat. Cakades ditolak, warga Waisala sampaikan 6 tuntutan di kantor Bupati Seram bagian Barat. Warga menyampaikan 6 tuntutan di kantor Bupati Seram bagian Barat atau SBB lantaran calon kepala desa atau Cakades ditolak panitia dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Waisala, Kecamatan Huamual Belakang. Padahal amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah atau Perda Desa memberikan hak istimewa bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai kades. Dijelaskan selama 4 kali Cakades atas nama Rahmat Kaimudin dan Anwar mendaftar namun senantiasa digagalkan. Sebenarnya apa maksud dari panitia dan BPD? Bahkan salah satu anggota BPD, Armin Kasturian, tindakannya yang mengganggu psikologi kandidat hingga memicu kekacauan. Tuteru berharap PJ Bupati Andi Chandra Asadudin dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa segera membatalkan keputusan sepihak yang diterapkan panitia dan BPD. Pantauan tribunambon.com sempat memicu ketegangan antara masa aksi dan pihak keamanan lantaran perwakilan Pemda terlambat keluar untuk berjejak pendapat. Adu mulut dan saling dorong gerbang pun tak terelakkan. Hanya saja tidak mendatangkan kejadian fatal, masa aksi menggunakan sound system, 5 mobil dan alat peraga. Berikut 6 poin tuntutan warga Waisala. 1. Tahapan pilkades dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Menolak upaya pilkades hanya diikuti marga atau Pamkasturian. 3. Mencopot panitia dan BPD yang mengakomodir kepentingan Cakades tertentu dan menghalangi Cakades lain. 4. Perpanjang masa pendaftaran Cakades. Dan 5. Menolak hasil pertemuan BPD karena tidak sesuai RDP di DPRD SBB. Terakhir, menolak tahapan pilkades yang inkonstitusional. Anak-anak biasa masih mengiyakan, tapi sampai satu tangan kalian kepada semua dan penipu. Kapan agar di pilkades di Desa Waisala agar dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu garansi kami, Pak. Kalau kami diakomodir. Kedua, bahwa kami menolak dengan tegas segala upaya dari BPD yang menyatakan agar pilkades Waisala hanya diikuti oleh marga Kasturian. Yang ketiga, bahwa kami menuntut agar oknum-oknum BPD, perangkat desa Waisala dan panitia yang berpihak terhadap bakal calon tertentu dan telah menghalang-halangi dan tidak melayani atau menolak bakal calon yang lain pada saat proses pendaftaran di sekretariat panitia pilkades Waisala segera dicopot. Keempat, ada baca pernyataan bahwa kami menuntut perpanjangan jadwal masa pendaftaran agar 2 bakal calon ini diakomodir sebagai Cakades di Desa Waisala. Kelima, bahwa kami menolak hasil pertemuan yang diadakan oleh BPD pada hari Senin
tanggal 7 November 2022 yang dipimpin oleh Saudara Sapri Kasturian selaku Wakil Ketua DPD karena terkait sesuai dengan hasil rekomendasi dengar pendapat di DPRD pada tanggal 3 November tahun 2022. Dengan apa-apa. Kita ke berita terakhir Tribuners, jasa setel pelak di Ambon buka tiap hari, ini tarifnya. Pemilik sepeda motor dengan pelak jari-jari mungkin lebih akrab dengan tempat ini. Tempat di lorong belakang Puskut Jalan Ayapati, Kota Ambon. Mereka tongkrong di situ. Ialah tukang setel pelak. Ada sejak tahun 1999. Para tukang ini ditawarkan setel pelak cepat dan murah. Kepada tribunambon.com, salah seorang tukang setel pelak, Anca Rahim, mengaku jasa yang ditawarkan cukup murah. Untuk pergantian jari-jari tarifnya Rp85.000, sementara penyetelan cukup bayar Rp65.000 saja. Rahim mengaku jika saat ini bengkelnya masih sepi pengunjung. Biasanya ramai saat mendekati momen Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Bengkel setel pelak tersebut buka setiap harinya mulai pukul 9 pagi sampai 6 sore. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 14 November 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.